Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Fatma di atas. Pemikiran Sayyid Qutb. Dalam kitabnya yang berjudul Sayyid Qutb, Khulasatuhu wa Manhaju Harokatihi, Muhammad Taufik Barokat membagi fase pemikiran Sayyid Qutb menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam. Yang kedua, tahap mempunyai orientasi Islam secara umum. Yang ketiga adalah tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Nah, pada fase ketiga inilah Sayyid Qutb sudah mulai merasakan adanya keengganan dan rasa muak terhadap westernisasi, kolonialisme, dan juga terhadap penguasa Mesir. Masa-masa inilah yang kemudian menjadikan beliau aktif dalam memperjuangkan Islam dan menolak segala bentuk westernisasi yang kala itu sering digembor-gemborkan oleh para pemikir Islam lainnya yang silau akan kegemilingan budaya-budaya Barat. Dalam pandangannya, Islam adalah aturan yang komprehensif. Islam adalah ruh kehidupan yang mengatur sekaligus memberikan solusi atas problem sosial kemasyarakatan. Al-Quran dalam tataran umat Islam dianggap sebagai acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat, karena telah dianggap sebagai prinsip utama dalam agama Islam. Maka juga menjadi sebuah keharusan jika Al-Quran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan asumsi itulah Sayyid Qutb mencoba melakukan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar dapat menjawab segala macam bentuk permasalahan. Adapun pemikiran Sayyid Qutb yang sangat mendasar adalah keharusan kembali kepada Allah dan kepada tatanan kehidupan yang telah digambarkannya dalam Al-Quran. Jika manusia menginginkan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keadilan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Meski tidak dipungkiri bahwa Al-Quran telah diturunkan sejak berabad-abad lamanya di zaman Rasulullah dan menggambarkan secara kejadian masa itu dan sebelumnya sebagaimana yang terkandung dalam Qasas Al-Quran. Namun, ajaran-ajaran yang dikandung dalam Al-Quran adalah ajaran yang relevan dan dapat diterapkan di segala tempat dan zaman. Maka tak salah jika kejadian-kejadian masa turunnya Al-Quran adalah dianggap sebagai cetak biru perjalanan sejarah umat manusia pada fase berikutnya. Dan tidak heran jika penafsiran-penafsiran yang telah diusahakan oleh umat klasik perlu disesuaikan kembali dalam masa sekarang. Dari itu, Sayyid Qutb mencoba membuat terobosan terbaru dalam menafsirkan Al-Quran yang berangkat dari realita masyarakat dan kemudian meluruskan apa yang dianggap tidak benar yang terjadi dalam realita tersebut. Sayyid Qutb sering mengkritik pemerintahan Gamal Abdul Nasser setelah kepulangannya ke Mesir. Ia berpendapat bahwa Mesir pada saat itu secara sosial politik berada pada tingkat kebobrokan. Hal ini
diakibatkan oleh undang-undang yang berlaku di Mesir saat sangat bertentangan dengan jiwa, kebudayaan manusia, dan agama. Selain itu, undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan kondisi sosial dan geografis. Karena menurutnya, secara kultur masyarakat Mesir sangat berbeda dengan Barat yang sekuler dan lebih dekat dengan tradisi Islam. Dengan adanya beberapa kritiknya bahwa undang-undang itu ternyata berdampak sistemik terhadap pemerintahan dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, maka mendirikan pemerintahan yang didasarkan atas dasar ideologi nasionalisme Arab telah gagal karena meniru Barat yang mencoba memisahkan agama dan masyarakat. Said Qutb tidak hanya mengkritik pemerintahan Mesir yang terkesan sekuler pada saat itu, namun juga memberikan solusi dengan menyodorkan Islam sebagai satu-satunya ideologi yang sholih likulil makam. Menurutnya, Islam mempunyai jawaban untuk segala problem sosial dan politik. Selain itu, Islam juga memiliki konsep untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Said Qutb juga menambahkan bahwa Islam harus menguasai pemerintahan guna menjamin kesejahteraan yang merata dan memberikan bimbingan dalam hal-hal kebijaksanaan umum, serta berusaha melaksanakan pandangan-pandangan dan nilai-nilainya. Karena suatu ideologi tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan, kecuali apabila diwujudkan dalam suatu sistem sosial khusus dan ditransformasikan menjadi undang-undang yang menguasai kehidupan. Pemikiran Said Qutb tentang jahiliyah. Konsepsi dari jahiliyah bukan hanya konsepsi yang berkaitan dengan akidah, moral, atau kebodohan saja, tetapi merupakan suatu regio sosiopolitikal konsep yang holistik mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sehingga konsepsi jahiliyah merupakan sebuah konsepsi antitesis dari konsepsi Islam secara holistik. Dari konsepsi tentang kejahiliyahan inilah Said Qutb mencoba mendikotomisasi wacana ideologis yang ada pada saat itu. Bagi Said Qutb, wacana ideologisasi di dunia ini ada dua, yaitu ideologi jahiliyah dan ideologi non-jahiliyah. Ideologi jahiliyah ini merupakan sebuah ideologi yang menitikberatkan pada unsur-unsur materialis secara semata, sedangkan ideologi non-jahiliyah atau Islam merupakan sebuah ideologi yang mencoba melihat permasalahan manusia secara keseluruhan, tidak hanya dari unsur-unsur materialisnya semata. Said Qutb melihat bahwa selama ini berbenturan ideologis antara kapitalisme dan komunisme merupakan benturan ideologi yang semu karena sesungguhnya kedua itu berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu permasalahan materi. Di dalam pemikirannya ini, Said Qutb ingin membangun sebuah basis epistemologi berpikir umat muslim yang ada di dunia. Hal ini juga didorong oleh keinginannya Said Qutb untuk mendirikan negara Islam, karena dengan berdirinya negara Islam, kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat akan terwujud. Konsepsi tentang pemikiran Said Qutb
jahiliyah diawali ketika beliau berada di Amerika Serikat. Ketika beliau berada di Amerika Serikat, beliau melihat walaupun pendidikan di Amerika Serikat modern, akan tetapi secara kebudayaan tidak lebih baik dari zaman jahiliyah Rasulullah SAW. Kemudian, seks bebas dan minuman-minuman keras dipandang oleh Said Qutb sebagai sebuah penyakit moral yang akut. Sekian dari saya.